bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena buatan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena buatan hebatku. Ku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan. Ku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena buatan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena buatan hebatku. Ku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan. Ku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Kisah Para Rasul 10 ayat 34b. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Kisah Para Rasul 10 ayat 34b. Nama saya Joshua Paat dari kolom 18, umur 4 tahun. Kisah Para Rasul 10 ayat 34d. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Kisah Para Rasul 10 ayat 34b. Perkenalkan, nama saya Milani Sipekatong, kolom 14. Kisah Para Rasul 10 ayat 34b. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Kisah Para Rasul 10 ayat 34b. Terima kasih. Kisah Para Rasul 10 ayat 34b. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Kisah Para Rasul 10 ayat 34b. Nama saya Patricia Celamamea, kolom 14. Selamat sore teman-teman. Apa kabar sore hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati. Ya, kita semua diberkati oleh Tuhan sore hari ini. Olehnya kita tetap bersemangat, bersuka cita karena kasih Tuhan. Dia lagi boleh memberikan kita waktu yang indah sore hari ini untuk beribadah. Dan biar kiranya kita boleh memberikan waktu yang indah ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan untuk membuka ibadah kita di sore hari ini, kita menyanyi bersama-sama. Hello, hello, hola, hola. Enci undang semua bangkit berdiri. Hello, hello, hola, hola, moshi, moshi, apa kabar? Hello, hello, hola, hola, moshi, moshi, apa kabar? Hello, hola, moshi, apa kabar? Hello, hola, moshi, apa kabar?
Hello, hello, hola, hola, moshi, moshi, apa kabar? Hello, hello, hola, hola, moshi, moshi, apa kabar? Hello, hola, moshi, apa kabar? Hello, hola, moshi, apa kabar? Ya, Mosi apa kabar? Semuanya kabar baik dan kabar sukacita selalu ada bersama dengan kita. Dan saatnya kita akan mengawali semua kegiatan sore hari ini dengan doa. Dan kita sikap berdoa. Mari berdoa. Puji syukur kepadamu Tuhan Yesus Kristus, karena kasih, kebaikan, dan kemurahan-Mu selalu kami nikmati dan rasakan. Itu semua nyata ketika sore hari ini Engkau lagi boleh perkenankan kami untuk beribadah kepadamu. Sekalipun kami terpisah, teman-teman yang lain ada di rumah masing-masing, dan guru-guru sekolah minggu yang bertugas ada di gedung gereja. Namun kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Olehnya kami percaya sore hari ini Engkau ada bersama dengan kami. Dan biar kiranya ya Tuhan, ibadah kami ini boleh menyenangkan hati-Mu. Engkau hadir bersama dengan kami saat ini. Roh Kudus-Mu mau bekerja dalam tiap hati dan pikiran kami. Inilah kami Tuhan, kami sudah siap untuk beribadah kepadamu. Dan kami memohon ampuni setiap salah dosa kami, agar supaya kami selalu layak untuk ada di hadapan-Mu. Kami buka ibadah kami di sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya teman-teman, kita masih akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan lagu selanjutnya ada sukacita. Ada sukacita di dalam hatiku, takkan ku ragu, karena ku tahu aku anak Tuhan. Ada sukacita di dalam hatiku, takkan ku ragu, karena ku tahu aku anak Tuhan. Adalah sukacita di dalam hatiku, takkan ku ragu, karena ku anak Tuhan. Ada sukacita di dalam hatiku, takkan ku ragu, karena ku tahu aku anak Tuhan. Adalah sukacita di dalam hatiku, takkan ku ragu, karena ku anak Tuhan. Ya demikianlah, ada sukacita. Kita adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa dan selalu bersukacita. Karena kita diciptakan Tuhan amat sempurna. Dan selanjutnya lagu Yesusku luar biasa. Lihatlah tubuhku dicipta amat sempurna. Otakku berpikir hasilkan sebuah karya. Yesusku luar biasa, Kau pun luar biasa. Yesusku luar biasa, Kau bisa karena Dia. Pendiam periang semua kan dipakainya, asal
kau berikan hatimu hanya bagi Dia. Yesusku luar biasa, aku pun luar biasa. Yesusku luar biasa, kau bisa karena Dia. Ya, Yesusku luar biasa. Masih semangat? Amin. Semua masih semangat, masih ingin memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan lagu berikutnya, cuip cuip pam pam pam. Cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Hai ya 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 ya. Ya 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 ya. Hai ya 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 ya. Ya ya ya. Cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Oh ya 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 ya. Oh ya 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 ya. Oh ya 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 ya. Ya ya ya. Kita yang dibenarkannya karena iman, kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Oh ya 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 ya. Oh ya 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 ya. Oh ya 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 ya. Ya ya ya. Ya, kita hidup karena kasih Allah. Karena kasih Allah sungguh nyata dalam kehidupan kita. Olehnya saat ini kita mensyukuri semua kasih-Nya. Dan saatnya kita ada dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan menyanyi satu lagu, Hanya Ada Satu Tuhan. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Ya, sekali lagi kita ulangi lagu ini dan kita undang Uci Dita untuk membawakan firman Tuhan di sore hari. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Ya, halo adik-adik yang di rumah. Apa kabar sore ini?
Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Saya diberkati, kamu diberkati. Ya. Torang bersyukur kepada Tuhan Yesus. Sampai hari ini kita terus diberkati oleh Tuhan. Dan di saat ini kita diberikan waktu dan kesempatan oleh Tuhan. Torang mau baca Alkitab sama-sama. Torang mau dengarkan cerita firman Tuhan. Saya di Alkitab semua? Sudah? Janji. Sudah. Ya, sudah toh? Ya, Encik yakin torang ketika torang mau datang beribadah kepada Tuhan, torang sama-sama menyediakan Alkitab di rumah. Dan sebelum torang mau baca Alkitab di sore hari ini, kita akan berdoa dulu, minta kekuatan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Bapa yang selalu menjadi sahabat kami anak-anak-Mu. Di sore hari ini ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena kami diberikan lagi waktu dan kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan, terlebih waktu dan kesempatan untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua di sore hari ini ya Tuhan, agar firman yang akan kami baca dan kami dengarkan sebentar, boleh dapat kami semua mengerti, bahkan lebih daripada itu boleh dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai anak-anak Tuhan. Inilah kami semua Tuhan Yesus, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Ya, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita di sore hari ini terdapat di dalam perjanjian baru, yaitu dalam kitab Kisah Para Rasul. Cari dulu tuh kitab Kisah Para Rasul. Kalau sodapa baru Encik bilang DP pasal. Ya, sudah? Sodapa semua? Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai ayat 11. Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Mar, saat ini Encik cuma mau baca 3 ayat. Encik cuma mau baca 3 ayat. Ayat 5, 6 dan ayat 7. Ya. Encik minta adik-adik yang di rumah, orang tua yang dampingi adik-adik, mama papa ataupun oma opa, guru-guru sekolah minggu, kita akan membaca Alkitab ini bersama-sama. Dan Encik mereken 1, 2, 3. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba, berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Sampai di sini torang pe pembacaan. Dan jangan dulu berdiri dari tanpa duduk. Torang mau dengar cerita firman di sore ini lewat video yang berikut ini.
Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba, berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi."
Adik-adik, torang udah bauni sama-sama tuh tadi. Torang so lihat tuh video cerita tentang Petrus. Dia Herodes datang kasih masuk dalam penjara, dijaga ketat oleh penjaga-penjaga yang banyak, tidur dengan 2 penjaga, tetapi Petrus bisa dibebaskan. Petrus dilepaskan dari dalam penjara dengan bantuan dari malaikat Tuhan. Tuhan utus tuh malaikat, datang sebebas Pak Petrus tanpa diketahui oleh penjaga-penjaga yang menjaga Petrus. Torang so tahu kenapa Petrus dapat angka? Karena apa? Karena Petrus selalu memberitakan kabar baik. Petrus selalu memberitakan kabar sukacita. Sekarang Cik mau tanya, mau suka dengar kabar baik atau kabar buruk? Angkat tangan siapa yang suka dengar kabar baik. Oh banyak. Teman-teman di sini lah suka dengar kabar baik. Semua nih mau dengar kabar buruk toh? Iya sama. Encik lagi kalau dengar kabar buruk encik nih mau. Makanya adik-adik, torang mesti jadi sama dengan Petrus dalam pembacaan torang di sore hari ini. Torang mesti jadi pembawa kabar baik. Jangan bawa-bawa kabar hoaks. Nih, kabar-kabarnya nak betul. Iya. Mana tahu dang, iya itu Aske dang, dia dapat corona. Dia kata dia dapat panas dingin, batuk beringus. Duh, sudah jauh pipi pada DP rumah. Sudah dapat corona dia, nak usah juga tuh batamang deng dia. Padahalnya ndak betul. Toh, jangan jadi pemberita kabar buruk, kabar yang ndak bagus, kabar yang ndak betul. Yang DP tren sekarang Cik bilang sama dengan Cik bilang tadi, kabar hoaks. Kang, jadi torang mesti jadi pemberita kabar baik, kabar sukacita. Ani, itu anak kesiang dah sakit. Torang ketuk berdoa kang supaya itu anak cepat baik. Rista, itu Viva ketuk dah sakit. Dorang bilang kata corona, nyandak ketuk nyandak betul. Jangan jadi dengar pada orang. Nah, adik-adik itu cuma contoh-contoh kecil yang torang boleh backing sebagai pemberita kabar baik, kabar sukacita. Nah, adik-adik, sekarang virus apa kota yang torang paling tako? Virus apa? Virus corona. Nah, di mana-mana semua ketakutan dengan virus corona. Adik-adik mau suka dengar berita sukacita tentang virus corona? Semua suka. Mau suka ini virus corona hilang dari orang semua? Suka. Encik lagi suka. Makanya torang mesti iko DP aturan kesehatan. Toh, jangan dulu baba kumpul di rame-rame, nih. Jangan dulu baba pontar. Baru kalau torang keluar rumah, torang mesti pakai masker. Karena maskermu melindungiku, maskerku melindungimu. Jadi penting sekali kalau torang pakai masker di mana-mana. Baru rajin cuci tangan. Jangan kotor-kotor adik-adik. Baru pulang bapontar, langsung pegang cookies, langsung pegang nasi, kong makan. Itu torang so bawa virus. Torang sudah bermain pak orang pe rumah, ada bermain di tanpa yang torang nin tahu bersih atau nyanda, toh? Kon torang so bawa di rumah tuh virus. Jadi torang mesti rajin cuci tangan. Kemudian yang ndak kalah penting dari semua itu, torang mesti rajin berdoa supaya Tuhan kasih hilang ini virus corona dari torang semua. Nah, adik-adik, demikian Cik P cerita di sore ini. Sekali lagi, biar kiranya dengan firman Tuhan di sore hari ini, torang boleh jadi sama dengan Petrus yang selalu menjadi pembawa kabar baik, pembawa kabar sukacita, dan kehidupan kita, pertumbuhan kita
pasti akan selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Oke, adik-adik yang dikasih Tuhan, tadi kita sudah membaca firman dan kita sudah merenungkannya bersama-sama dengan Encik kita Encik Ninta. Dan di sore hari ini seperti biasanya kita akan menghafalkan ayat hafalan. Semua masih memegang Alkitab toh? Iya, kalau selepas ambil ulang. Dan ayat hafalan kita di sore hari ini coba buka di kitab 2 Timotius. Timotius ada di Perjanjian Baru. Coba 2 Timotius 4 ayat 2. Orang baca dulu sama-sama di Alkitab 2 Timotius 4 ayat 2. Coba di situ tertulis ayatnya yang kedua, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Oke. Sekali lagi baca di Alkitab nih. 2 Timotius pasal 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. 2 Timotius pasal 4 ayat 2. Nah, adik-adik sudah boleh tutup Alkitabnya dan taruh di pangkuan atau taruh di meja atau taruh di kursi. Sekali lagi orang menghafalkan ayat hafalan ini, boleh? Oke. Pelang-pelang dulu, Kang. Alamatnya dulu. 1, 2, 3. 2 Timotius pasal 4 ayatnya yang kedua. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. 2 Timotius pasal 4 ayatnya yang kedua. Oke. Boleh sekali lagi? Tahu anak-anak pinter semua. Ayo berdiri semua dan kita menghafalkan sekali lagi ayat hafalan ini. 1, 2, 3. 2 Timotius pasal 4 ayatnya yang kedua. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak waktunya. Sekali lagi, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. 2 Timotius pasal 4 ayatnya yang kedua. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, demikianlah ayat hafalan kita di ibadah sekolah minggu sore hari ini. Dan Enci nantikan itu kiriman ayat hafalan ya. Nah, terima kasih dan selamat sore. Tuhan Yesus memberkati. Oke teman-teman, tadi orang so dengar firman Tuhan bersama-sama yang diceritakan oleh Encik Nita dan sudah menghafal ayat hafalan yang sudah dituntun oleh Encik Iya. Kita yakin percaya bahwa firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama oleh pertolongan Roh Kudus akan dimampukan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita setiap saat dan setiap waktu. Dan ayat hafalan juga boleh menguatkan kita. Dan saat ini kita akan menyanyi lagu Yesus Pokok. Dan setelah lagu ini kita akan dituntun oleh Encik Ani dalam doa penutup.
Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kita akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kita akan berbuah. Ya, kita akan menutup ibadah kita pada sore hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang selalu menjadi sahabat bagi kami semua, pada saat ini Tuhan kami bersyukur, berterima kasih kepadamu karena kami boleh menyelesaikan akan ibadah pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang begitu indah yang telah Engkau anugerahkan kepada kami semua sebagai guru-guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu, bahkan orang tua yang saat ini telah mengambil bagian dalam beribadah walaupun ibadah dilaksanakan di rumah kami masing-masing. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa itu semua tidak mengurangi akan kasih kami kepada Tuhan, dan meyakini bahwa Tuhan selalu menjaga dan melindungi akan kehidupan kami semua. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mau berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Betel Winangun dari kolom 1 sampai dengan kolom 23 bersama dengan guru-guru sekolah minggu yang ada. Kalau Engkau dapati ada yang sakit dalam keadaan lemah tubuh Tuhan, biar Engkau senantiasa menjamah akan tubuh mereka. Engkau berkati setiap makanan, minuman, bahkan obat-obatan yang mereka makan dan minum, agar supaya mereka boleh mendapatkan kesembuhan yang berasal daripadamu saja. Terima kasih Tuhan untuk firman yang begitu indah yang telah kami dengarkan tadi melalui Enci Anita Toding. Biarlah apa yang telah kami dengarkan itu boleh menjadi pedoman, pegangan di dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam kami menjalankan tugas dan tanggung jawab kami, walaupun kami masih anak-anak kecil. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mau berdoa untuk kehidupan kami di saat ini, di situasi COVID-19 yang sampai saat ini Tuhan, kami masih beribadah di rumah kami masing-masing. Kami masih melakukan aktivitas di rumah kami. Biarlah Tuhan, Engkau selalu mengingatkan kepada kami untuk hidup dengan menjalankan peraturan yang ada. Rajin cuci tangan, memakai masker dimanapun kita akan pergi. Tidak ada kumpul-kumpul bersama dengan teman-teman, walaupun kerinduan kami untuk selalu berkumpul dengan teman-teman kami rasakan. Namun Tuhan, biarlah akan kehidupan kami di zaman seperti ini akan senantiasa lebih mendekatkan lagi hidup kami kepadamu. Ajarkan kepada kami semua, walaupun kami masih anak-anak kecil, untuk tahu menjalankan protokol kesehatan, yaitu tadi mencuci tangan, pakai masker, dan tidak bermain di banyak orang. Tuhan Yesus, Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kami semua yang telah mengambil bagian dalam ibadah ini. Bapa, kami mau berdoa untuk kami semua guru-guru sekolah minggu yang senantiasa dengan setia mendampingi anak-anak sekolah minggu dalam beribadah. Engkau berkati. Kami mau berdoa Tuhan untuk
kami semua, Komisi Anak Sekolah Minggu Jemaat Gemim Betel Winangun, biarlah Tuhan setiap kesempatan yang Engkau berikan kepada kami memberi diri untuk kesempatan di dalam mengambil bagian dalam rekaman untuk ibadah-ibadah selanjutnya. Beri kami kesehatan, kekuatan, kemampuan, agar supaya Tuhan kami boleh memberi diri untuk pelayanan anak-anak sekolah minggu ini Tuhan. Bersama dengan kami ada tim multimedia, biarlah Tuhan Engkau memberkati kehidupan mereka, cita-cita, harapan, kerinduan mereka, agar senantiasa Tuhan, apa yang diinginkan, apa yang diharapkan, senantiasa mereka raih dengan mudah. Itu karena campur tangan Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan setiap apa yang kami lakukan yang berkenan kepadamu, Engkau berkati dan dibuatnya berhasil. Terima kasih Tuhan, inilah kami Tuhan yang bermohon kepadamu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Teman-teman yang diberkati Tuhan, demikianlah ibadah kita di sore hari ini telah selesai. Tadi torang so menyanyi bersama sambil melakukan gerakan, torang so berdoa, baca Alkitab, menghafal ayat hafalan. Oh, ada firman Tuhan lagi kutik tadi Kang. Dan saatnya kita akan tutup ibadah kita di sore hari ini dan diundang kepada seluruh teman-teman komisi untuk ada di depan. Kita akan membawakan satu lagu Masa Depan Sungguh Ada. Ayo teman-teman semua yang bertugas di sore hari ini, jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum.
Ya, dengan berakhirnya lagu Masa Depan Sungguh Ada, berakhir pula kegiatan kita di hari Minggu ini. Dan kami yang ada di gedung gereja mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat bersyukur dan bersukacita buat Torah semua karena masih diberikan kesempatan oleh Tuhan. Dan biar saat ini kita terus ada dalam menjaga kesehatan, rajin cuci tangan pakai sabun, pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, dan tetap percaya dan membawa setiap gumul yang ada dalam doa, percaya dan yakin bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita, sekalipun dalam masa-masa yang orang bilang masa sulit saat ini, karena kita ada dalam pergumulan virus corona yang tidak tahu kapan berakhirnya. Namun kita yakin, kita percaya bahwa satu saat Tuhan punya cara untuk mengakhiri semuanya ini, sehingga kita boleh kembali bertemu satu dengan yang lain, dan biar kerinduan kita untuk beribadah bersama, Tuhan dengar dan Tuhan menjawab sesuai dengan waktu Tuhan. Dan kami semua yang ada di gedung gereja ini menyampaikan selamat hari Minggu dan dadah. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena buatan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena buatan hebatku. Alkitab mengatakan ku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena buatan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena buatan hebatku. Alkitab mengatakan ku istimewa, kata Yesus.